Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang dakwah tauhid Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah kepada tauhid adalah tugas yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul alaihi salam untuk merealisasikan dakwah ini agar para hamba hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberikan petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Para pemirsa rahimakumullah, rasul yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini untuk memperbaharui dakwah tauhid setelah Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum era ini, yakni dari Nabi Adam hingga Nabi Nuh alaihissalam, belum terjadi praktik kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bih Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib." Dialah Allah telah mensyariatkan kepadamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud zabura." Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh,
dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah dakwah tauhid Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Qur'an di beberapa ayat. Bahkan terdapat surah khusus yang dinamai dengan nama beliau, yaitu surah Nuh. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan dakwah tauhid beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, an i'budullah wattaquhu wa ati'un, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma, inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkanmu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui." Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Ya, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Namun para pemirsa dimanapun Anda berada, apa balasan kaum beliau yang kafir itu? Terutama para pemuka kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Maka berkatalah para pemuka orang kafir di antara kaumnya, orang ini, ya, maksudnya adalah Nabi Nuh, tidak lain hanyalah manusia seperti kalian yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kalian. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, kata mereka, tentulah Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengarkan seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami dulu. Ini kata para kaumnya. Dalam ayat yang lain, qalal mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ya, pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu wahai Nabi Nuh benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian dalam ayat yang lain yang semisalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi ma naraka illa basharan mithlana وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, dari kaum Nabi Nuh, kami tidaklah melihat engkau melainkan hanya seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidaklah melihat orang-orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun di atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Para pemirsa rahimakumullah, Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah tauhid kepada kaumnya selama 950 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama." Fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya, artinya 950 tahun. 950 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir yang besar
sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Namun ternyata dengan waktu yang sangat panjang ini, beliau berdakwah, hanya sedikit yang beriman dari kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun." Diwahyukan kepada Nabi Nuh, ketahuilah tidak akan beriman dari kaum kecuali orang-orang yang benar telah beriman sejak awal. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, anak dan istri beliau pun tidak termasuk dalam golongan orang yang beriman. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Allah berfirman, "Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunay irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawm min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawj fa kana minal mughraqin." Ya, kapal itu berlayar, ya, membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh memanggil anaknya. Ketika anaknya tersebut berada di tempat yang terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Apa balasan anaknya? Apa jawaban anaknya? Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Lalu gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka sang anak termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Adapun tentang istri beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin." Ya, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, ya, bagi orang-orang yang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah penguasaan, ya, keduanya berada di bawah pengawasan, ya, dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Ya, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua kepada neraka, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka." Para pemirsa rahimakumullah, tentunya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari dakwah tauhid Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Di antara pelajaran-pelajaran tersebut, ya, beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah dakwah Nabi Nuh alaihi salam ini. Yang pertama adalah perlunya dakwah tauhid karena ia adalah sebab utama Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hamba-hambanya dari azab, dari siksa, dari neraka. Kemudian yang kedua, perlunya kita bersabar dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, dalam kita menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia, meskipun dalam waktu yang sangat lama. Kita ketahui tadi sebutkan bahwa sampai 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Dan meskipun pengikut dakwah kita hanya sedikit, ya, kita harus bersabar. Kemudian yang ketiga, ya, perlunya meminta dan mengambil sebab-sebab hidayah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita meminta hidayah kepada Allah dan mengambil sebab-sebab hidayah. Tidak sekedar berdoa, namun kita berusaha juga. Ya. Karena mengapa jamaah sekalian, kekerabatan dan kedekatan kita dengan orang-orang yang soleh
bahkan Nabi sekalipun, bukanlah jaminan kita akan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang paling dekat dengan beliau adalah seorang nabi, namun tidaklah menjamin beliau orang-orang dekat beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dan mengambil sebab-sebab hidayah tersebut. Ya. Ini mungkin 3 faedah dan beberapa dari kisah-kisah yang kami sampaikan dari dakwah tauhid Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bermanfaat dan apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dan luput datangnya dari kami pribadi dan syaitan laknatullah alaih. Ya hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.